Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qianku season 10 episode 16. Oke lah, gak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semua orang yang ada di panggung pemilihan aula pada saat ini tercengang oleh kata-kata dari Lindong. Hanya Xiao Diao dan juga Xiao Yan yang tetap terlihat tenang. Bahkan ekspresi di wajah Pak Tua Wudao terlihat tertegun. Yang kemudian dia berkata, "Lindong, kau!" Jelas Pak Tua Wudao tidak mengerti mengapa Lindong pada akhirnya tidak memilih aula langit, tapi dia malah memilih bergabung dengan aula sunyi yang dianggap sebagai aula terlemah. Ekspresi yang terkejut perlahan memudar dari wajah wakil kepala aula langit. Dia menatap tajam pada Lindong sebelum akhirnya mengerutkan kening, yang kemudian berkata, "Lindong, kamu memiliki bakat yang cukup baik. Jangan rusak masa depanmu. Meskipun aku tidak berniat merendahkan aula sunyi, tapi aku berani mengatakan bahwa dengan bakat yang kamu miliki, maka hal itu bisa dikembangkan dengan baik di aula langitku." Pak Tua Wudao yang mendengar kata-kata itu, dia tidak berkomentar apapun karena dia sangat sadar bahwa saat ini aula langit memang menjadi yang terkuat di antara 4 aula yang lainnya. Mendengar ucapan dari Pak Tua Wei Sheng, Lindong pun hanya tersenyum, yang kemudian dia berkata, "Aku pikir aula sunyi mungkin lebih cocok untuk diriku." Wakil kepala aula Wudao, bagaimana menurutmu? Ketika ditanya seperti itu, Pak Tua Wudao hanya diam saja, dan Lindong bergumam dalam hati, apakah orang tua ini tidak ingin berbicara untuk mendukungku? Paling tidak, dia seharusnya tidak membiarkanku ditatap tajam seperti itu oleh Pak Tua Wei Sheng. Setelah ragu-ragu sejenak, pada akhirnya Pak Tua Wudao pun berkata, yang membuat Lindong sangat kaget. "Lindong, aula langit memang lebih kuat daripada aula sunyi, dan aku berkata dengan sejujurnya." Kata-kata yang diucapkan oleh Pak Tua Wudao itu membuat ekspresi Lindong berubah, karena pada akhirnya itu bukan kata-kata yang diharapkan oleh Lindong. Tapi sesaat kemudian Pak Tua Wudao melanjutkan kata-katanya, "Tapi jika kau ingin benar-benar bergabung dengan aula sunyiku, maka aku pasti akan mendukungmu. Bagaimanapun juga, kita tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk." Hal itu membuat Lindong menghela nafas pelan-pelan. Dia merasa lega karena pada akhirnya Pak Tua Wudao mengizinkan Lindong untuk bergabung dengan aula sunyi. Di sisi lain, Pak Tua Wei Sheng pada saat ini mengerutkan alisnya. Sesaat kemudian, dia menggeleng-gelengkan kepala dan berbicara dengan suara yang lemah. "Lindong, karena ini adalah pilihanmu, maka aku tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Tapi aku berharap bahwa kamu tahu apa yang kau lakukan saat ini." Lindong pun menarik nafas lega, karena pada akhirnya Pak Tua Wei Sheng tidak berniat memaksa Lindong untuk masuk ke dalam aulanya. Dan tiba-tiba saja ada suara seorang wanita berkata, "Kau benar-benar terlalu egois." Mendengar hal itu, Lindong pun terkejut. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat bahwa suara itu diucapkan oleh wanita muda yang menggunakan pakaian berwarna merah, yang pada saat ini berada di belakang Pak Tua Wei Sheng. Meskipun menurut Lindong, wanita muda itu sedikit cantik, tapi Lindong benar-benar tidak suka dengan kata-katanya. Yang kemudian Lindong berkata, "Dalam hal apa aku egois?" Wanita muda berbaju merah itu yang sambil memainkan alat musik di tangannya, dia berkata pada Lindong, "Kamu memiliki bakat yang cukup baik, dan jika kamu bergabung dengan aula langit, maka secara alami kamu akan bisa memanfaatkan potensimu sebaik mungkin. Dan jika kamu menjadi lebih kuat, maka hal itu juga akan menjadi hal yang baik untuk sekte ini. Namun pada akhirnya, kamu malah menyanyiakan aula langit. Dari sudut pandang tertentu, kamu telah membuat kekuatan dari sekte kami menjadi lebih lemah. Bukankah itu adalah sesuatu yang egois?" Mendengar hal itu, Lindong pun berkata dalam hati, benar-benar lidah yang tajam. Bahkan Liu Bei dan juga yang lainnya yang berada di belakang Lindong, mereka pun saling bertatapan. Karena sebenarnya ini hanyalah masalah biasa dalam pemilihan aula, tapi hal ini benar-benar menyeret masalah yang lebih besar. Sambil menggosok hidungnya, Lindong pun berkata, "Aku pikir saat ini tidak ada aula yang terkuat
Dan seharusnya hanya ada aula yang paling cocok untuk diri sendiri. Wanita muda berpakaian merah setelah mendengar kata-kata dari Lindong, dia pun menjawabnya. Secara teori memang benar, tapi kenyataannya saat ini, aula langit adalah yang terkuat dari 4 aula yang lainnya. Aku berani memberitahumu saat ini karena kau telah memilih bergabung dengan aula sunyi. Dan kemungkinan besar kamu tidak memiliki kualifikasi untuk masuk dalam daftar pendek tes aula berikutnya. Pada saat itu, reputasimu sebagai juara perang 100 kaisaran hanya akan menjadi sebuah lelucon di tempat ini. Mendengar kata-kata yang sangat meremehkan seperti itu, Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya dan matanya menatap tajam pada wanita muda yang berpakaian merah. Yang kemudian Lindong pun mengatakan, karena kamu telah berani berkata seperti itu, maka aku akan memberitahumu alasanku bergabung dengan aula sunyi. Aku tidak suka melakukan sesuatu dengan cara yang biasa-biasa saja. Bergabung dengan aula langit mungkin memang bermanfaat bagiku, tapi itu tidak mungkin bisa meningkatkan diriku secara maksimal. Dan ini semua adalah karena aula langit tidak memiliki kitab suci penghancuran besar. Jika aku bisa memahami kitab suci penghancuran besar, apakah menurutmu kekuatan sekte Dao akan bertambah kuat atau bertambah lemah? Mendengar ucapan dari Lindong, semua orang sekali lagi dibuat terkejut karena mereka saat ini menyadari sebenarnya alasan Lindong bergabung dengan aula sunyi adalah demi bisa mempelajari kitab suci penghancuran besar. Dan wanita muda berpakaian merah kini berkata dalam hati, orang itu terlalu sombong. Kitab suci penghancuran besar adalah seni bela diri paling misterius dan juga paling tidak terduga di antara 4 kitab suci besar yang misterius, yang bahkan selama bertahun-tahun ini para jenius di aula sunyi tidak ada yang bisa memahaminya. Tapi Lindong benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Tiba-tiba saja wanita muda berpakaian merah, dia pun menunjuk Lindong dan berkata dengan nada yang marah, kata-kata yang kau ucapkan terlalu arogan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dirimu ini adalah orang yang sangat mampu? Ketika ditunjuk oleh wanita itu, Lindong sangat terpesona karena sebenarnya tangan dari gadis itu benar-benar sangat indah. Dan ini adalah pertama kalinya bagi Lindong melihat tangan cantik seperti itu. Meskipun Lindong terpesona dengannya, tapi Lindong tidak melupakan masalah saat ini. Yang kemudian Lindong pun berkata, terlalu dini untuk membahas masalah ini. Apakah aku bisa memahami kitab suci penghancuran besar atau tidak? Kalian semua yang ada di tempat ini akan mengetahuinya di masa depan nanti. Mendengar hal itu, wanita muda berbaju merah tertawa, yang kemudian dia mengatakan, kekuatan dari kitab suci penghancuran besar adalah sesuatu yang memang aku sadari. Dan para senior yang pernah memahami kitab suci penghancuran besar memang tokoh paling terkenal di sekte Dao kami. Tapi apakah kamu tahu berapa banyak orang yang berhasil untuk memahami kitab itu semenjak berdirinya sekte Dao? Aku saat ini tidak meremehkanmu, tapi nanti kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu ambisius. Dan karena saat ini kamu ingin aku menunggu dan melihat, baiklah, aku Ying Huan Huan akan menunggu dan melihat apakah kamu bisa memahami kitab suci penghancuran besar. Bahkan aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu berhasil. Tapi jika sampai gagal, kemungkinan besar akan banyak orang-orang dari aula langit yang datang untuk memukuli dirimu, junior. Mendapat ancaman seperti itu dari Ying Huan Huan, Lindong hanya tersenyum, yang kemudian dia berkata, oke, aku akan menunggunya. Meskipun kemungkinan buruknya nanti Lindong tidak bisa memahami kitab suci penghancuran besar, tapi Lindong bukanlah orang yang lemah, yang bisa ditekan oleh siapapun. Mendengar jawaban dari Lindong, Ying Huan Huan hanya bisa mendengus, dan tatapan matanya terlihat sangat marah karena lidah Ying Huan Huan yang tajam sebenarnya bisa langsung dipatahkan oleh Lindong. Dan hal itu membuat hati dari Ying Huan Huan merasa tidak senang. Tiba-tiba saja wakil kepala aula Wei Sheng, dia berkata dengan nada yang lemah, baiklah kalau begitu, sudah cukup perdebatannya sampai di sini saja. Karena bocah ini memiliki ambisi yang sangat liar untuk bisa mempelajari kitab suci penghancuran besar
yang berada di aula sunyi, maka aku tidak memiliki kata-kata lagi untuk diucapkan. Lindong, jika kamu benar-benar bisa mencapai impianmu, maka kemungkinan besar semua orang yang ada di sekte Dao ini akan merasa senang. Tapi kadang-kadang seseorang juga harus melakukan hal-hal yang berada di dalam batasan. Karena sebenarnya di dalam hati Pak Tua Wei Seng sendiri, dia sangat mengakui kehebatan dari kitab suci penghancuran besar. Dan kitab itu benar-benar kitab yang paling kuat di antara 4 kitab suci misterius yang lainnya. Jika bukan karena kitab itu terlalu sulit untuk dipahami, kemungkinan besar aula sunyi akan menjadi aula yang terkuat sampai saat ini. Tidak lama kemudian mata dari Pak Tua Wei Seng melihat ke arah murid-murid yang lain yang telah dipilih dari perang 100 kekaisaran, dan dia pun bertanya, apakah ada orang lain yang ingin bergabung dengan aula sunyi? Xiao Diao dan juga Xiao Yan, mereka tidak mengatakan apapun lagi, langsung maju berdiri di samping Lindong. Liu Bai, Mo Ling, dan juga yang lainnya terlihat ragu-ragu, sebelum pada akhirnya mereka juga berjalan dan mengikuti Lindong. Karena bagaimanapun juga, mereka bisa masuk ke sekte Dao adalah karena Lindong. Dan yang terbaik adalah selalu mengikuti jalan yang dipilih oleh Lindong. Terlebih lagi bakat mereka terlalu biasa-biasa saja. Hal itu juga membuat mereka merasa risih jika harus masuk ke aula langit. Dan pilihan yang paling baik memang harus selalu ikut dengan Lindong. Di sisi lain, orang-orang yang tidak kenal dekat dengan Lindong, pada akhirnya mereka memilih bergabung dengan aula langit karena mereka tidak ingin mengikuti aula sunyi yang dianggap sebagai aula yang terlemah. Melihat hal ini, Lindong masih biasa-biasa saja dan dia tidak berniat untuk mengumpulkan orang-orang menjadi kelompoknya. Karena Mo Ling, Liu Bai, Yansen, dan juga yang lainnya mengikuti Lindong adalah karena hubungan pertemanan, dan hal itu sangat wajar dilakukan oleh mereka. Setelah melihat adegan ini, Pak Tua Wei yang melambaikan lengan bajunya dan beberapa cahaya keluar. Pada akhirnya, beberapa individu paling berbakat kini segera dipilih oleh Pak Tua Wei Seng untuk ikut dengannya ke aula langit, dan sisanya juga langsung dipilih oleh aula bumi dan juga aula banjir, yang pada akhirnya hanya tertinggal beberapa orang yang memiliki bakat yang lebih lemah, dan mereka secara otomatis akan masuk ke aula sunyi. Setelah pemilihan murid ini, Pak Tua Wei Seng tidak berencana untuk tinggal di tempat ini lebih lama. Yang kemudian dia berkata, karena pemilihan murid sudah selesai, maka kami akan pergi dulu. Dia pun menangkupkan kedua tangan ke arah Pak Tua Wudao dan melihat dalam-dalam ke arah Lindong. Dengan hanya satu lambaian lengan bajunya, energi Yuan yang sangat besar segera melonjak. Hal itu berubah menjadi angin liar dan langsung menyapu para murid yang telah terpilih untuk masuk ke dalam aula langit. Ying Huan juga memberikan hormat pada Pak Tua Wudao, yang kemudian dia menatap tajam ke arah Lindong sambil mengatakan, "Hei, namamu Lindong kan? Aku akan mengingat kata-katamu dan aku akan menunggu apakah kamu bisa membuatku terkejut. Tapi sebelum ini, kamu harus terlebih dulu memiliki kualifikasi untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar." Setelah mengatakan hal itu, tubuh cantik dari Ying Huan segera pergi dan mengikuti Pak Tua Wei Seng. Lindong yang menatap kepergian Ying Huan yang sangat cantik itu, dia kemudian bergumam, "Aduh, sepertinya aku dalam masalah." Tiba-tiba saja Pak Tua Wudao menoleh pada Lindong. Dia tersenyum yang kemudian berkata, "Hei bocah, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar memiliki keberanian seperti itu." Mendengar kata-kata ini, Lindong tertawa dan dia berkata, "Wakil kepala aula Wudao, mulai hari ini kami akan mengikutimu. Tolong bimbing kami dengan baik." Pak Tua Wudao tersenyum yang kemudian dia menjawab perkataan dari Lindong, "Kamu tidak perlu berbicara seperti itu. Meskipun aku sangat senang dengan apa yang kamu lakukan, tapi semuanya tetap harus dilakukan sesuai aturan. Dan terlebih lagi, begitu masalahmu menolak untuk bergabung dengan aula langit hari ini menyebar, pasti para murid dari aula langit akan segera memberikan perhatian khusus padamu." Mendengar hal ini, Lindong pun bertanya, apakah orang tua itu terlalu sombong? Pak Tua Wudao menganggukkan kepalanya dan dia berkata, "Benar, lagi pula
Ying Huan Huan itu memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Ying Xiao Xiao. Dia adalah seorang senior di Aula Langit dan dia bisa dianggap yang terkuat di antara generasi muda di sekte Dao ini. Karena hari ini kamu telah berdebat dengan Ying Huan Huan, kemungkinan besar dia akan selalu mengawasimu mulai hari ini. Semoga kau beruntung ya, dan aku akan selalu mendukungmu. Mendengar perkataan dari Pak Tua Wudao, Lindong pun hanya menggelengkan kepalanya dan dia mengatakan, sial, baru saja aku masuk ke tempat ini, sudah dapat masalah. Sepertinya hari-hariku di tempat ini tidak semulus yang kubayangkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan berhasil menguasai kitab suci penghancuran besar? Dan apakah Ying Huan Huan pada akhirnya tunduk dengan Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.